Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, Ibu Bella akan membahas materi program linier, yaitu tentang menentukan nilai optimum dengan garis lidik. Garis lidik adalah suatu garis yang digunakan untuk menyelidiki nilai optimum yang diperoleh dari fungsi sasaran. Nilai suatu fungsi sasaran ada dua kemungkinan, yaitu bisa bernilai maksimum atau bernilai minimum. Jadi, istilah minimum atau nilai maksimum ini juga bisa disebut dengan nilai optimum atau juga nilai ekstrim. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, kita akan mencari tahu bagaimana menemukan konsep menentukan nilai optimum suatu fungsi tujuan dari suatu masalah program linear. Oleh sebab itu, silakan kalian simak. Kita langsung masuk ke contoh soal, nak ya. Silakan kalian simak. Suatu pabrik farmasi menghasilkan dua jenis kapsul obat flu, yang diberi nama Fluin dan Fluon. Tiap-tiap kapsul memuat 3 unsur utama dengan kadar kandungannya tertera dalam tabel 1. Menurut dokter, seseorang yang sakit flu akan sembuh jika dalam 3 hari secara rata-rata minimal menelan 12 grain aspirin, 74 grain bikarbonat, dan 24 grain kodein. Jika harga Fluin Rp500 dan Fluon Rp600 per kapsul, bagaimana rencana atau program pembelian seorang pasien flu, artinya berapa kapsul Fluin dan berapa banyak kapsul Fluon yang harus dibeli, supaya cukup untuk menyembuhkan dan meminimumkan ongkos pembelian obat tersebut. Berdasarkan permasalahan tadi, maka yang harus kita lakukan adalah membuat tabel, nah ya, tabel yang mempermudahkan kita dalam menyelesaikan masalahnya. Tadi ada Fluin dan Fluon, jenis obatnya, nak ya. Dan ada unsur aspirin, bikarbonat, kodein, dan ada juga harga. Tinggal kita masukkan aja. Aspirin untuk jenis obat Fluin itu ada 2, bikarbonat 5, kodein 1 dengan harga Rp500. Sedangkan Fluon aspirin 1, bikarbonat 6, kodein 6 dengan harga Rp600. Dengan batas minimum, untuk aspirin adalah 12, untuk bikarbonat 74, dan kodein 24. Sampai sini paham, nak? Data ini kita peroleh dari soal tadi, nak ya. Selanjutnya, kita misalkan X adalah banyak kapsul Fluin yang harus dibeli, sedangkan Y adalah banyak kapsul Fluon yang harus dibeli. Paham sampai sini? Selanjutnya, kita ubah data dari tabel tadi menjadi model matematika. Masih ingat gimana caranya? Tinggal kita ubah aja. Jadi, kita mulai dari aspirin. Jadi, 2X plus Y itu lebih dari sama dengan 12. Selanjutnya, model matematika bikarbonat. Gimana? 5X ditambah, ada yang tahu berapa? 8Y lebih dari sama dengan 74. Dan untuk kodein, X ditambah 6Y lebih dari sama dengan 24. Di mana X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk harganya gimana? Yaitu dengan meminimumkan Z harganya sama dengan 500X untuk Fluin ditambah 600Y untuk Fluon. Sampai sini paham, nak? Insya Allah paham ya. Langkah selanjutnya adalah membuat daerah penyelesaian. Pada pertemuan Ibu Bella sebelumnya, Ibu Bella telah menjelaskan bagaimana cara membuat daerah penyelesaian. Yang pertama, kita harus mengubah suatu pertidaksamaan untuk menjadi sebuah persamaan. Tadi, pada model matematika tadi, itu kan masih dalam bentuk pertidaksamaan sistemnya ya. Sekarang kita ubah menjadi sistemnya persamaan, yaitu 2X plus Y sama dengan 12, 5X plus 8Y sama dengan 74, X plus 6Y sama dengan 24. Sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Langkah yang kedua adalah mencari titik potong dari persamaan dari langkah 1 tadi, nak. Nah, dari langkah 1 tadi, kita harus menentukan dulu titik-titik potongnya.
Oke, kita mulai dari 2x plus y sama dengan 12 ya. Kita misalkan x sama dengan 0, maka 2x plus y sama dengan 12. X-nya kan diubah menjadi 0. Jadi 2 kali 0 ditambah y sama dengan 12. 2 kali 0, 0. Ditambah y sama dengan 12. Jadi y sama dengan 12. Anak-anak, sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Kemudian, kita misalkan y sama dengan 0. Maka, 2x plus y sama dengan 12. 2x ditambah y-nya kita ubah jadi 0 ya. Sama dengan 12. Jadi, 2x sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 2 berapa? 6. Jadi, x, y sama dengan 6,12. Sampai sini paham? Jadi ketemu nih titik potong dari persamaan 2x plus y sama dengan 12 ya. Berapa? 6,12. Begitu juga dengan persamaan 5x plus 8y sama dengan 74. Kita misalkan x sama dengan 0. Maka 5x plus 8y sama dengan 74. 5 dikali 0 ya. Karena udah kita ubah. Ditambah 8y sama dengan 74. Lalu y sama dengan 74 dibagi 8. Anak-anak, 74 dibagi 8 ini bisa kita sederhanakan nggak? Kita kecilin lagi. Sama-sama bisa dibagi 2 ya. 74 dibagi 2 berapa? 37 per 8 dibagi 2 berapa? 4. Jadi, y sama dengan 37 per 4. Paham? Insya Allah paham ya. Kemudian, kita misalkan y sama dengan 0. Jadi, 5x ditambah 8y sama dengan 74. 5x ditambah 8 dikali 0. 0. Sama dengan 74 ya. X sama dengan 74 dibagi 5. Bisa disederhanakan lagi nggak? Nggak bisa ya. Jadi, titik potongnya berapa? X, y-nya. X-nya kan 74 per 5, y-nya berapa? 37 per 4. Paham sampai sini? Jadi, ini adalah titik potong dari persamaan 5x plus 8y sama dengan 74. Gitu ya. Begitu juga untuk persamaan x plus 6y sama dengan 24. Misalkan x sama dengan 0, maka x plus 6y sama dengan 24. X-nya kita ubah jadi 0, ditambah 6y sama dengan 24. Y sama dengan 24 dibagi 6 berapa? 4. Kita misalkan y sama dengan 0, maka x plus 6y sama dengan 24. X ditambah 6 dikali 0, 0 sama dengan 24 ya. X sama dengan 24. Jadi titik potongnya berapa? X, y sama dengan 24,4. Sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Langkah ketiga adalah membuat bidang koordinat kartesius. Yang keempat, menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaannya. Kalau tadi di langkah 2 kita menentukan daerah penyelesaian dari sistem persamaannya, pada langkah keempat ini kita akan menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaannya. Tadi ada berapa sistem pertidaksamaannya? Ada 5x plus 8y lebih dari sama dengan 74, ada 2x plus y lebih dari sama dengan 12, ada x plus 6y lebih dari sama dengan 4, di mana x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Ingat? Sudah ingat? Nah, kelima sistem pertidaksamaan ini akan kita cari titik potongnya. Dengan cara apa? Dengan cara mensubstitusikan setiap pertidaksamaannya. Oke, untuk lebih jelasnya silakan kalian simak penjelasan Ibu berikut ini. Kita akan menguji coba untuk garis 5x plus 8y lebih dari sama dengan 74 dan garis 2x plus y lebih dari sama dengan 12. Kita akan menguji kedua pertidaksamaan ini untuk menentukan daerah penyelesaian ya. Oke, kita anggap 5x plus 8y lebih dari sama dengan 74 diubah menjadi 5x plus 8y sama dengan 74. Ini adalah persamaan 1. Kita anggap persamaan 1. Kemudian
2x plus y lebih dari sama dengan 12, kita ubah menjadi 2x plus y sama dengan 12. Atau kita sederhanakan lagi menjadi y sama dengan min 2x plus 12. Ini adalah persamaan 2. Paham sampai sini? Kemudian kita lakukan substitusi dari persamaan 1 ke persamaan 2. Oke, kita uji coba persamaan 1 tadi apa? 5x plus 8y sama dengan 74. Di mana y akan kita isi dengan min 2x plus 12 ya. Jadi 5x plus 8. Y-nya tadi adalah persamaan 2, kita isi menjadi min 2x plus 12 sama dengan 74. Karena persamaan 2 tadi adalah y itu sama dengan min 2x plus 12 ya. Kemudian 5x kita lakukan perkalian. 8 dikali min 2x berapa? Min 16x. 8 dikali 12 berapa? Jadi 96. Sama dengan 74. Paham sampai sini? Insya Allah paham ya. Lalu kita lakukan x sama dengan 2. Oke, x-nya udah dapet nih. Sekarang kita cari y-nya. Kita masukkan ke x sama dengan 2 ini, kita masukkan ke persamaan 2. Yaitu persamaan 2 tadi apa? Y sama dengan negatif 2x ditambah 12. Y sama dengan negatif 2. X-nya kita ubah menjadi 2. Dalam kurung 2. Ditambah 12. Paham sampai sini? Insya Allah paham ya. Kemudian Y sama dengan negatif 2 dikali 2 berapa? Negatif 4 ditambah 12. Y sama dengan negatif 4 ditambah 12. Berapa? 8. Paham sampai sini? Insya Allah paham ya. Maka diperoleh titik potong dari pertidaksamaan 5x plus 8y lebih dari sama dengan 74 dan 2x plus y lebih dari sama dengan 12 adalah x, y. X-nya berapa? 2. Y-nya berapa? Adalah 8. Jadi titik potongnya adalah 2,8. Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Kita lanjut lagi. Kalau tadi kita udah ketemu titik potong dari pertidaksamaan 5x plus 8y lebih dari sama dengan 74 dan 2x plus y lebih dari sama dengan 12. Sekarang kita akan mencari titik potong 5x plus 8y lebih dari sama dengan 74 dan garis berikutnya apa nak? X plus 6y lebih dari sama dengan 24 ya. Oke, kemudian kita lakukan seperti langkah sebelumnya tadi. Kita ubah garisnya 5x plus 8y lebih dari sama dengan 74. Kita ubah menjadi persamaannya 5x ditambah 8y sama dengan 74. Ini adalah persamaan 1. Kemudian kita ubah dari x plus 6y lebih dari sama dengan 24 menjadi x plus 6y sama dengan 24. Kita sederhanakan lagi menjadi x sama dengan negatif 6y ditambah 24. Ini adalah persamaan kedua. Kemudian kedua persamaan ini akan kita substitusikan antara persamaan 1 ke persamaan 2. Kita pakai persamaan 1 dulu ya. Yaitu 5x plus 8y sama dengan 74. 5-nya turun. X-nya kan adalah kita gunakan dari persamaan 2. X sama dengan negatif 6y ditambah 24. Kita masukkan nih ke X-nya. Negatif 6y ditambah 24, tutup kurung, ditambah 8y sama dengan 74. Paham sampai sini? Insya Allah paham ya. 5 dikali negatif 6y berapa? Negatif 30y. Ditambah 5 dikali 24 berapa? 120. Ditambah 8y sama dengan
74. Paham sampai sini? Insya Allah paham ya. Kemudian kita kelompokkan variabel Y dengan variabel Y, yaitu negatif 30Y ditambah 8Y berapa? Negatif 22Y. Sama dengan 74 dikurang 120 berapa? Berapa nak? 74 dikurang 120 negatif 46. Maka Y sama dengan negatif 46 dibagi negatif 22. Berapa nak? 2,09. Atau kita bulatkan menjadi Y sama dengan 2. Sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Kemudian kita substitusikan hasil dari Y sama dengan 2 ke persamaan 2. Sehingga menjadi X sama dengan negatif 6Y ditambah 24. X sama dengan negatif 6. Y-nya tadi berapa? 2 dikali 2 ya. Ditambah 24. Paham sampai sini? Insya Allah paham ya. Kemudian X sama dengan negatif 6 dikali 2 berapa? Negatif 12 ditambah 24. X sama dengan negatif 12 ditambah 24. Berapa? Positif 12. Nah ya, maka diperoleh titik potong dari pertidaksamaan 5X plus 8Y lebih dari sama dengan 74 dan X tambah 6Y lebih dari sama dengan 24 adalah X, Y. X-nya berapa? X-nya 12, Y-nya berapa? 2. Jadi 12,2. Paham sampai sini? Insya Allah paham ya. Selanjutnya, kita lakukan langkah seperti tadi untuk garis X lebih dari sama dengan 0 dan X plus 6Y lebih dari sama dengan 24. Tadi kan di soalnya tadi itu dimana X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kita lakukan juga nak untuk mencari titik potongnya. Ya. Oke, kita ubah X lebih dari sama dengan 0 itu menjadi X sama dengan 0. Ini adalah persamaan 1. Kemudian kita ubah X plus 6Y lebih dari sama dengan 24. Kita ubah menjadi X plus 6Y sama dengan 24. Nah, ini adalah persamaan kedua. Kita lakukan substitusi antara persamaan 1 ke persamaan 2 ya. Oke, kita tulis X plus 6Y sama dengan 24. X-nya tadi berapa persamaan 1? 0. Kita tulis 0 ditambah 6Y sama dengan 24. Y sama dengan 24 dibagi 6 berapa? 4. Maka diperoleh titik potong dari pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0 dan X plus 6Y lebih dari sama dengan 24 adalah 0,24. Paham sampai sini? Insya Allah paham ya. Kemudian kita lakukan untuk garis Y lebih dari sama dengan 0 dan X plus 6Y lebih dari sama dengan 24. Y lebih dari sama dengan 0 kita ubah menjadi kepersamaan Y sama dengan 0. Ini adalah persamaan 1. Kemudian X plus 6Y lebih dari sama dengan 24. Kita ubah menjadi X plus 6Y sama dengan 24. Ini adalah persamaan 2. Kemudian kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. X plus 6Y sama dengan 24. X ditambah 6. Y-nya tadi berapa? Pada persamaan 1? 0. Kita tulis 0 sama dengan 24. X sama dengan 6 kali 0 kan 0. Jadi 24-nya turun. Maka diperoleh titik potong dari pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan 0 dan X plus 6Y lebih dari sama dengan 24 adalah X-nya 24, Y-nya 0. Jadi 24,0. Sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Dari langkah-langkah tadi, berarti kan kita udah menemukan titik-titik potong ya pada daerah penyelesaian pertidaksamaannya. Apa aja nak titik potongnya tadi? 2,8.
terus 24,0 dan 0,24 ya. Nah, ketiga titik potong ini nak akan kita substitusikan ke fungsi tujuan. Tadi fungsi tujuannya apa? Ayo apa? Ada yang masih ingat? Bahwa permasalahan dalam masalah yang kita hadapi ini adalah katanya tadi ada dua jenis obat flu, di mana harga yang satunya adalah 500X dan yang jenis satunya lagi adalah 600Y. Nah, itu adalah fungsi tujuan yang akan kita hadapi. Sehingga kita tulis fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 500X ditambah 600Y. Atau Z sama dengan 5X plus 6Y, itu juga boleh. Paham sampai sini? Insya Allah paham ya. Oke, kita lakukan langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan ketiga titik potong tadi ke fungsi tujuan. Yang pertama kita substitusikan titik 2,8 ke fungsi tujuan Z sama dengan 500X plus 600Y sama dengan 500, X-nya berapa? 2. Berarti 500 dikali 2 ditambah 600. Y-nya berapa? 8. Berarti dikali 8 sama dengan berapa? 500 dikali 2, ayo berapa? 1000 ya. Ditambah 600 dikali 8 berapa? 4.800. Jadi 1000 ditambah 4.800 berapa? 5.800. Oke, ketemu nih. Selanjutnya kita substitusikan titik 24,0 ya ke fungsi tujuannya tadi. Z sama dengan 500X ditambah 600Y sama dengan 500. X-nya berapa? 24. Berarti dikali 24. Ditambah 600. Y-nya berapa? 0. Berarti dikali 0 sama dengan 500 dikali 24 berapa? 12.000 ya. Kemudian kita substitusikan titik 0,24 sekarang ke fungsi tujuan Z sama dengan 500X ditambah 600Y sama dengan 500 dikali X-nya berapa? 0 ya, dikali 0 ditambah 600, Y-nya berapa? 24, berarti dikali 24 sama dengan 500 dikali 0, 0. 600 dikali 24 berapa? 14.400. Oke, kita udah ketemu nih nominal harganya ya, atau nilainya. Menurut perhitungan tadi, anak-anak, ibu mau tanya nilai minimumnya tuh berapa? Minimum itu berarti yang terkecil. 5.800 apa 12.000 apa 14.400? Nah, yang mana yang nilainya minimum? 5.800. Berarti nilai minimumnya adalah di titik 2,8 dengan nilai 5.800. Oke, untuk memastikan bahwa titik 2,8 ini adalah nilai minimum dari fungsi di daerah himpunan penyelesaiannya, maka kita harus selidiki nilai fungsi Z sama dengan 5X plus 6Y itu dengan cara menggeser ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah. Nah, fungsi Z ini dan akan kita namakan dengan garis K sama dengan 5X plus 6Y. Jadi kita ubah ya nak ya. Fungsi Z sama dengan 5X plus 6Y tadi kita ubah menjadi garis K sama dengan 5X plus 6Y. Nah, garis K sama dengan 5X plus 6Y ini kita sebut dengan garis selidik, di mana K itu adalah bilangan real. Nah, selanjutnya kita harus menyelidiki apakah benar titik 2,8 ini adalah nilai minimumnya. Ya emang berdasarkan perhitungan fungsi tadi ya 2,8 yang minimum nak ya. Tapi kan kita harus menyelidiki untuk memastikan sebenar-benarnya
agar tidak ada lagi keraguan. Kita harus tahu, oke, kalau ini benar, berarti emang benar ini. Titik 2,8 inilah nilai minimumnya. Dengan cara kita harus menentukan garis selidiknya. Mari kita selidiki. Oke, ini nih yang kita tunggu-tunggu adalah menentukan atau menyelidiki nilai optimum tadi menggunakan garis selidik. Gak bisa asal nyelidikin, nak. Kita punya langkah-langkah atau prosedur. Ibu kasih tahu nih. Langkah pertama, kita harus menentukan nilai sembarang dari K-nya tadi. Kita misalkan ya, K itu sama dengan 30. Kemudian, kita harus mencari titik potongnya melalui garis K sama dengan tadi, nak, 5X ditambah 6Y. Itu. Kita misalkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Caranya sama kayak cara sebelumnya. Oke, kita coba ya. 5X ditambah 6Y sama dengan 30. Kita misalkan X sama dengan 0, maka akan diperoleh 5X ditambah 6Y sama dengan 30. 5, X-nya adalah 0. 5 dikali 0 ditambah 6Y sama dengan 30. 5 kali 0, 0 ditambah 6Y sama dengan 30. Y sama dengan 30 dibagi 6 sama dengan 5. Oke, ketemu nih Y-nya ya, 5. Kita misalkan Y-nya sama dengan 0, maka 5X ditambah 6Y sama dengan 30 adalah 5X ditambah 6, Y-nya 0. 6 dikali 0 sama dengan 30. 5X ditambah 6 kali 0, 0 sama dengan 30. X sama dengan 30 dibagi 5 berapa? 6. Jadi titik potongnya adalah 6,5. Dapat. Kita udah dapat nih titik potongnya. Langkah selanjutnya adalah menggambar grafiknya. Kita akan lihat seperti apa grafiknya, nak, ya. Oke, dalam kesempatan kali ini kalian boleh mencobanya menggunakan kertas berpeta. Tapi dalam kesempatan kali ini, Ibu mau mencoba menggunakan berbantuan aplikasi GeoGebra. Seperti pertemuan kita sebelumnya caranya ya. Oke, mari kita coba ya. Baiklah anak-anak, sekarang kalian buka aplikasi GeoGebra. Tadi, dari permasalahan tadi, kita banyak sekali mendapatkan sistem pertidaksamaannya, nah ya. Di antaranya ada 2X plus Y lebih dari sama dengan 12. Nah, gini tampilannya. Kemudian ada 5X ditambah 8Y lebih dari sama dengan 74. Nah, di sini ya. Kemudian ada X ditambah 6Y lebih dari sama dengan 24. Terus apalagi tadi? Ada garis lidik ya. Berapa tadi garis lidiknya? 5X ditambah 6Y sama dengan 30 ya. Nah, gambarnya seperti ini nih anak-anak. Jadi ini adalah garis lidiknya. Pertanyaannya, di mana nilai optimum? Nilai optimum berada di paling atas ini. Birunya paling tebal ini ya, nak ya. Kesimpulannya, jadi agar seorang pasien flu dapat sembuh, maka ia harus mengkonsumsi 2 kapsul fluin dan 8 kapsul fluon dengan biaya Rp5.800.